Nih. Nyaranya kemarin datang aku tulis ya Allah. Manusia sama Ramadan. Bi awalil barzil wujud. Dengan yang pertama nang nampak bagina ada. Itu bahasa sidik. Dengan yang pertama nang nampak bagina ada. Nang nampak ada apa yo? Muhammad kan. Jadi nang nampak ada nang dilihat oleh Nabi hanya Muhammad asalnya. Inna baraja sallallahu alaihi wasallam baraza rafi'an tarfahu ila sama. Nabi lahir malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal, mata Nabi kawin apa yang terlihat oleh Nabi hanya Muhammad. Nabi kadangnya alam ini kata juga terlihat oleh Nabi Siti Maryam, Siti Aisyah, Ummu Dhani kata terlihat. Yang terlihat yang pertama adalah nur. Lalu dikatakan oleh orang-orang tasawuf alam takyin awal, kenyataan yang pertama yang terlihat oleh Nabi. Begitu jadi bertanya kepada Nabi ya, Nabi ada ngomong apapun dikatakan Nabi semua nah ini namanya alam takyin awal, kenyataan yang pertama yang terlihat oleh Nabi. Ini alam ini kada terlihat dunia ini nah. Hanya dicontohkan diperlihatkan dunia ini nah. Oleh karena itu dikatakan alami daripada Nur Muhammad karena asalnya itu hanya alam. Jadi kalau Nur Muhammad mula-mula sebelum langit dan bumi, pertanyaannya dengan siapa itu Nur Muhammad? Jadi saya sama jawabannya nih, jangan mutasil lah. Aku sekedar menterjemah aja. La syai'a aqrabu min nuri Muhammadin sallallahu alaihi, tidak ada sesuatu jenis apapun ilmu ada dekat lawan Tuhan, diri ada dekat juga, amalan juga ada dekat maksudnya. Nah, dekat lawan Tuhan selain daripada nur itu benar. Nah, tidak ada sesuatu yang dekat dengan Muhammad lawan diri Tuhan maksudnya, dan tidak ada yang mendinding antara itu Muhammad lawan diri Tuhan. Kita ini di sini makanya apa supaya jangan terdinding diri lawan Tuhan lawan. Caranya kembali kepada yang pertama yang ada, ya kan? Pertama yang ada Nur Muhammad. Ternyata Nur Muhammad itu diri kita sebenarnya, diri kita sebujurnya. Amun lain daripada Nur Muhammad diri kita ini kada bujur. Bahkan kembali bisa sampai kan ini. Dan malik rugi karena kita terus rugi. Mungkin tayang langit dari ini usia mati jadi hantu rumah mendekat ya panci bisa itu supan dana lima ibarat ini pak ianya sekali mati rumah harus sampai. Kenapa jadi kira sampai? Karena terdinding hijab minang dan malam seperti rugi. Jadi jasa sama dengan pamulaan yang nampak bagian ada ya dalam jalan rumah. Kita karuk kalau hendak dekat diri. Kalau hendak dekat ya cukup dengan panah aja. Ya benar rasakan diri biar aja mata beli-beli ke rumah di apa juga. Ini anak ada, tapi kalau sudah sampai ke tingkat istiqra harus menjaga mata. Waktu tutup mulut, kalau mulut tahan nafas itu istiqra namanya supaya jangan terlihat apa-apa. Ini boleh terlihat jadi macam-macam lalu pikiran hati itu kemari juga aja jadinya kalau apalagi nggak tahu begini hanya apa mancap berdiri ya kalau apa ngergana belum tentu dua kita apa ini pengalaman tahun kedua itu yang di tangan Tuhan ini ceritanya gitu tapi rasakan paling mendekat. Kalau ini ada hubungan diri, nah kalau ada hubungan diri ini kan terpisah ya. Udah sampai ke tingkat istiqra, artinya hubungan diri dalam diri Tuhan diri Nabi
sampai ke alam kubur ini mukanya kita kenal dulu. Orang ini kalau ditakon kayaknya ada nama anak-anak. Wahana Nabi mana kan? Karena kita ada darah. Waktu dihisap bakar, kalau dihisapnya kita hisap datuannya kan kedatuan ya kan. Waktu tinggi ini ada masing-masing malaikat ditugaskan mbak. Aida langsung aja kesana jadi aku kan. Nyaman, enak ya kerajaan. Ini nanti tuntut bersedia. Mau mundur, wah ini apa ustad macam-macam. Gila ustad. Kasihan amat jadinya kan sampai kan. Kayak apa tadi? Nah, jadi ilmu hakikat ilmu bicarakan tentang masalah sebenar-benar pada hakikat. Pada hakikatnya sebelum ada alam semesta dari apa? Itu jelas dari Nur Muhammad, bukan dari apa-apa. Nah, kalau setelah dijadikan alam semesta, dijadikan Nabi Adam, itu pun juga dari tanah kejadian syariatnya adanya. Jadi kejadian hakikat, kejadian sebenarnya daripada Nur menurut Nabi, ini rasakan, ini cara mendapatkan syafaat lawal rahmat. Nah, makanya ilmu ma'rifat ini musyahadatul af'al, musyahadatul sifat, musyahadatul asma, musyahadatul zat, ma'rifatul apa banyak kan. Nah, mana kita ambil, carilah yang ada hubungan lawan Nabi. Nah, karena dengan adanya hubungan Nabi, insya Allah kita mendapat syafaatnya. Kalau dia ada anak tadi dengan Tuhan, cari kayak apa caranya ada hubungan Tuhan. Cari nama yang belum ada alam semesta dari nama Tuhan itu namanya Nur nih. Dan ada juga Nur di alam syariatnya Tuhan, ya kan sih? Nah, kumpulkan ngarang Tuhan dalam akhir alam syariat. Apakah ada Nur lah? Nah, ini caranya, pahamlah. Ini mencari ini ada hubungan dengan Tuhan di alam hakikat. Nah, ada hubungan dengan nama Nabi di alam. Kalau Allah kan nama di alam syariat aja nih. Nah, untuk kita jadikan syariat, nah pahamlah nama kebesarannya aja, yang makan kayak itu dia. Jadi cocok jadi kumpul, bukan melawan terus kumpul. Memang aku belajar kayak itu dulunya kan. Juga mendengar hingga mengihakan ya lagi kalau supaya apa? Supaya menambah keyakinan. Habis sudah. Jadi para wali-wali di sini katakan sesungguhnya para wali-wali Allah mereka tidak takut dan tidak pula berduka cita karena keyakinannya tertinggi dengan Tuhan Nabi. Tinggal lagi berdoa lagi. Para wali itu doanya aja begawi tapi kan sugi pada kita. Yang ditakuti mereka adalah murka dan kemarahan Allah, itu aja. Apa saja yang terjadi mereka pandang dari Allah, mereka terima dengan lapang dada. Jadi orang mencapai derajat Tuhan ujiannya dia luar biasa. Pada sanggup aja setiap nampak sanggup luar biasa. Pada kamu orang tidak bisa. Ada berbeda lihat. Macam-macam ya. Wali adalah kekasih Allah yang dipilih oleh Allah di antara hamba-hamba ini, orang yang terpilih di antara hamba-hambanya dijadikan wali Allah untuk menolong hamba-hambanya yang awam. Kita ini orang awam untuk memberikan pertolongan lawan orang-orang awam, datang terdoakan kabul. Allah berwasilah dengan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ya, berwasilah lawan Nabi. Lawan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Tuhan jangan dipanggil besar, langsung aja. Ini menggambarkan non kita supaya kita juga berwasilah dengan siapa, dengan kekasihnya, para wali-wali, para nabi. Gitu. Kamu tak nyaman gitu, rambutan tinggi banget. Kalau kita naiki, gugur kita batang harus banget. Ambil jejurak. Jejurak mana? Bawa silang jejurak mana? Di bawah aja ya. Bawa silang jejurak mana aja keluar. Mana kita naiki gugur. Bawa silang jejurak mana? Guguran.
tinggal makan aja di bawah. Itu bawa silah, memudahkan mendapat hasil. Pahamlah. Ujian berencana enggak, nah di sini tiba-tiba bawa silah terus Nabi ada anak langsung di sini. Jadi aja enam. Alhamdulillah kita melihat sekarang kalau sih dia bujur juga sekolah. Nah itu ngaran bawa silah artinya peperantaraan lawan kekasihnya. Nah, ini maksudnya lah. Dan Allah berwasilah dengan malakal maut untuk mencabut ruh makhluk di bumi. Kan Tuhan berwasilah lawan malakal maut untuk mencabut ruh kita. Amun Tuhan kada purun dia. Anak orang berlima. Rumah menyewa pulang. Kada purun kemen Tuhan. Karena sudah jelas sifatnya Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur. Nah, bawa silah makanya nah Covid-nya nah gubernur mah di rumah aja gubernur ya kalau satu mungkin abut. Ada mau tahu si gubernur karena sudah di nah makan dan minum sebagai wasilah manusia untuk hidup. Jadi makan dan minum penting untuk hidup kan. Nah, di antara tanda wali kewalian, di tanda-tanda wali. Nah, ini kalau hendak tahu Haji Sultan nih. Ya, jangan salah pilih dia pada masalah. Adalah annal auliya yarawnan nabiyya yaqjatan wa annahu yahdur kulla majlisin au makanin arada bi jasadihi wa ruhi jawahirul ma'ani. Artinya bahwa para wali-wali Allah mereka melihat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mata kepala pada waktu bangun dan hadir Nabi Muhammad pada majlis mereka. Hadir juga Nabi Muhammad di tempat mereka berada. Nabi dapat hadir di mana Nabi menghendaki di segala penjuru dunia. Kehadiran Nabi Muhammad dengan jasad dan ini orang menjadi wali didatangi Nabi. Kita kan didatang Nabi kayak apa sih? Nah jadi jangan malam syukur dengan ilmu supaya Nabi hadir ada tentunya. Ilmu apa di sini? Ilmu hakikat. Jangan ilmu hakikat. Dengan ilmu mengenai tentang masalah sebenar-benar diri kita ada hubungan Nabi Muhammad kan nama Nabi Muhammad hadir pada diri kita itu sekurang-kurangnya supaya jangan terdinding lah Nabi ini hadir kada keyakinan perasaan sekarang ada juga pada kafir jadi jangan mati. Benar jadi malam syukur ini ulama besar nih bukan sekolah Martapura aja orang harus di Mekah. Jadi kita di sini nah supaya kayak apa diri ini kada terdinding orang Tuhan Nabi ini artinya berdapat. Jadi temanya kayak ini. Nah, ini nih. Oh, apa? Al-wajidu bi Rasulillah. Kita orang yang terdapat non Rasul. Mau tahu kayak apa caranya? Dua aja caranya. Yang pertama isbat. Tetapkan Nabi ada. Di mana adanya? Pertama pada keimanan, kepercayaan. Kedua adanya pada keyakinan. Nah ketiga rasakan. Ya. Tetapkan bahwa isbatnya adanya dengan pada kepercayaan kita Nabi ada. Yakin ada, rasakan ya lagi. Betul pada hakikatnya. Ini orang solihin sudah, orang sidikin sudah. Hendak wali ya tadi. Makoninah bujur-bujur. Ini satu keberuntungan terdapat Nabi sudah. Setiap waktu dan saat mana aja pada hakikat. Pada saat ini kada mungkin nih. Itu yang dikatakan oleh
Syekh Imam Busiri dalam Burdah, kafa bil ilmihi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil rusul. Cukup ilmu sebagai mujizat. Mujizat yang menyalih adat luar akal manusia. Ilmu apa? Nasi kita mendapat ilmu hakikat. Dikenali diri. Karena diri kita ada bawaan diri Nabi. Ini suatu yang luar biasa untuk mendapatkan syafaat lawan rahmat. Karena Nabi diutus untuk menjadi rahmat. Nah ini maknanya. Al-wajib. Orang tak dapat lawan Nabi. Kalau melihat dengan mata kepala, rasanya kada mungkin. Karena melalui prosesnya. Kalau proses kan, majlis taklim jangan minta bantuan pemerintah. Majlis taklim gak dikasih 2 tangan sendiri. Nah, halalun, bayinun nyarinya kan. Tikar. Hasil. Nah ini ya, jangan dari pemerintah ini ada mau ini, ada ini, nggak bisa kadali juga kan. Nah ini yang dimaksudlah. Nah. Wahwa bihaibatihi allati kana 'alaiha qabla mamat lam yatabaddal minhu. Artinya Nabi Muhammad berbentuk dan berupa seperti sebelum wafat dan tidak berubah sedikit juga pun atas rupa aslinya. Bagi para wali-wali. Orang ada melihat beliau kan. Artinya apabila Allah menghendaki bahwa ingin memperlihatkan kepada hambanya, Allah bukakan hijab daripadanya, maka menjadi mulia itu hamba. Ini orang rajin terdapat Nabi. Berkata Syekh Abdul Wahab Sa'rani rahimahullah ta'ala, bahwa Syekh Nuruddin Ansanwani, Syekh Ahmad Ghazawi, dan Syekh Daud, mereka memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad pada waktu bangun, waktu kapan saja apabila mereka menghendaki. Berkata Syekh Nuruddin, sami itu Sayyidi Ali Akhawas rahimahullah yaqul la yakmul abdun fi maqamil irfan hatta yasira yastami'u bi Rasulillah yaqazatan. Artinya aku dengar Sayyidi Ali Al-Khawas berkata, tidak sempurna makam pengenalan bagi seorang hamba terkecuali hamba itu berkumpul bermajlis dengan Rasulullah pada waktu bangun. Perkumpulan ini pada hakikat paling kada. Pada saat kan kada niat gitu kan. Perkumpulan Nabi pada hakikat rasakan diri begini. Makin orang berkumpul pada hakikat orang Nabi. Jadi mu'alim lah. Di antara mereka yang pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad setelah wafat adalah Abu Madian Al-Maghrabi, Syekh Abdul Rahim Al-Kanwi, Syekh Abu Hasan As-Sajali, Syekh Abu Abbas Al-Murasi, Syekh Said Al-Mabduli, Syekh Jaluddin As-Sayuti. Berolah-olah mereka berkumpul dengan Rasulullah pada waktu bangun dan pada segala hal. Orang luar biasa lah. Berkata Syekh Abu Abbas Al-Murasi, lau hujibtu, itu salah barisnya, lau hujibtu an Rasulillahi lahdatan ma adatu nafsi minal muslimin. Artinya, jika terdinding diriku dengan Rasulullah walaupun sesaat, jika terdindingnya Rasul sesaat saja, tidak aku bilang diriku ini termasuk dari orang muslim. Ayo kalau ke jalan Muhammad, kalau terdapat kadang mungkin. Berkata Syekh Ibrahim Al-Maktur rahimahullah ta'ala, tidak terhitung aku berkumpul dengan Rasulullah pada setiap hal dan waktu. Dan beliau berkata pula, laisa li syaikhun illa Rasulullah. Artinya, tidak ada syekh bagiku, tidak ada guru bagiku, melainkan hanya Rasul. Jadi orang anak isyarah berguru lawan Nabi langsung. Ada nih pas entah aja berdasarkan aja. Jadi kita harus berguru lawan Rasulullah. Caranya keyakinan, rasakan diri Muhammad Rasulullah. Rasakan ini memang berguru Rasulullah. Nanti guru diri kita. Nanti gurunya diri kita langsung pada diri ya keyakinan masalahnya.
Tidak usah kamar lagi, dia sudah tamat di kamar. Bila berwangi Bang Siti yang kamar lagi, boleh aja pada melarang, bagus lagi. Saya lakukan. Ini pun cari guru ke kamari. Kalau sampai dua kayak apa tadi? Habis sudah temuannya lah. Wah yes, nah menekah. Berkata Syekh Abdul Aziz Bakti, "Likulli syai'in alamatun darakul abdi musyahadatun nabi fil yaqazah." Nah, ini cara yang mudah kalau kita. Artinya bagi tiap-tiap sesuatu ada tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda orang beramal nabi kayak apa? Memperdapati hamba dengan memandang Nabi Muhammad. Pandang, rasakan. Pada waktu bangun, waktu sadar kita rasakannya. Pandangan mengenai Nabi nih, rasakannya juga kan. Ini tanda-tandanya. Amun kadang itu, kadang terdapat di kamar jelas. Ini supaya jangan terjinding di diri Nabi. Sekali penontonan wa ayas sagilal fikru. Nah ini yang kedua caranya. Wa ayas sagilal fikru. Bihajan Nabi istighalan daiman bahaisula yagibu anil fikrat. Artinya dan bahwa dalam pikiran dengan Nabi, pikiran lo Nabi. Pikiran lo Nabi. Sehingga tidak hilang dalam pikiran. Ayo mudah kan. Bisa Pak. Percaya dengan. Kerasulannya lah. Sehingga tidak hilang dalam pikiran pada waktu makan dan minum. Bersama Nabi Muhammad. Pada waktu ini tidur bersama Nabi Muhammad. Dan perasaan selalu bersama Nabi Muhammad. Maka hendaklah bagi orang yang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad pada waktu tidur atau mimpi atau waktu bangun, caranya fabatinul abdi ma'an nabi wa zahiruhu ma'an nas yatakallam ma'ahum fa iza damal abdullah hadza razaqahullah musyahadatan nabiyyil karim ya Allah. Artinya batin, perasaan serta keyakinan selalu bersama Nabi. Walaupun lahirnya bersama manusia. Ini batin, perasaan, keyakinan. Berkumpul rasanya, berkata-kata bersama mereka. Maka apabila membiasakan bersamanya, Allah memberikan rezeki dengan dapat memandang Nabi Muhammad yang mulia pada waktu baru meninggal. Melihat kita. Nah ini kelebihan orang jahikat baru meninggal kita melihat Nabi. Dua, memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Banyak dibaca selawat. Menghendak banyak pahalanya. Baca selawat. Apa? Sumpah. Talakas dapat bangun pahala banyak. Kalau kali aja sama 300.000 kali baca selawat yang lain kan. Habis sudahlah. Kedua, memperbanyak berselawat kepada Nabi dengan menghadirkan Nabi. Jadi baca selawat Nabi itu hadir, ada rasanya. Dengan hadir bisa di depan, bisa di dalam, bisa tergantung kita mentafsirkan. Bilang. Artinya tidak dapat diingkari bagi seseorang yang melihat Nabi atau bertemu Nabi. Jadi kalau lihat dengan mata kepala, kalau bertemu ada perasaan. Waktu bangun orang yang mengingkari yang demikian ialah orang yang tidak mengetahui maqam ma'rifat dan walahu sallallahu alaihi wasallam juhurun fi surat ukhra wa ya suratul anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam wa suratul adad awliya min ummatihi min ladun zamani alaihi salam ila yaumil qiyamah. Jawahirul ma'ani
Artinya bahwasanya Nabi Muhammad nampak terlihat pada rupa orang lain. Bisa aja Nabi berupa orang lain. Dia ramah Islam bicara, nyawa nangis berdapat perempuan dulu. Ada yang memandangkan itu Rasulullah satu. Nabi berupa tuan guru itu mursyid tubuh jahan itu menjadi almarhum. Itu namanya Nabi bisa berupa orang lain lah. Tapi di sini katakan seperti berupa para nabi dan rasul dan berupa para wali-wali daripada umat. Ini tergantung ilmu orang. Orang belum sampai samanya berupa guru-guru, berupa wali-wali kan. Nah, ada yang sudah meningkat ke atas. Karena sampai berupa aslinya. Mulai dari masa hidupnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Jadi bisa berupa para wali-wali, berupa para nabi-nabi kan, berupa para guru-guru kalau kita memuliakan namanya berupa kita juga karena hebat. Ya dari kali ini rasakan misra pada sekarang lahir dan batang tubuh sebagai misalnya air dan tumbuh-tumbuhan berupa ini. Nah, dia yang tanggung-tanggung. Ini bila sudah ini masalahnya masalah keyakinan, masalah perasaan, masalah rohani di sini. Bukan masalah jangan, tapi rohani yang musmani apa bedanya bentuknya? Aku di SD kan tamat 62 nih di Banjar. Ada orang jual nanti nah batakok gitu nah ini dia orang ini dia anu aja. Jangan lihat batakok kayak balikaan lah. Jadi pada memang itu abang kena ditiup itu bokap sama bentuk ada ya keluar. Ini bentuk rohani kan berbeda dengan bentuk jasmani. Ini nanti ketika waktu Reja balagatil hukum wahina izin lanjut apabila rohnya sudah anak sampai ke hukum wahina izin tanjurun pada ketika itu kamu memandang apa yang kita pandang pas nakal diri kita juga kamu nyolain di diri kita jauh diumpati. Nah kayak apa supaya berbentuk kayak diri kita nih. Ada rajin-rajin misalnya pada saat rahim dan batang tubuh sebagaimana misalnya air dengan tumbuh-tumbuhan. Nah ini kan akan terasa oleh kita pandang sampainya kajian Tuhan habis semua sampai hanya habis Allah menolak siapapun orangnya. Sempurna misalnya si Abu Qadir mengaku seseman Nabi jangan diumpati. Nah ini nara mencari khusyuk. Nabi berupa dengan tiap rupa kayak kita. Cuma kayak apa sih bentuk kayak kita? Rajin aja dirasakan, yakin rasakan. Nah ini cara supaya kita kembali sampai kita. Ya kalau isi gerak dua, misra pada sekolah dan batang. Kira-kira sampai di sini Al-Fatihah. La mana sih ya dalam dia bisa bila yang la tasbihan ya misal wala yusabihu man fa'ala nama ya fauna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam.